Malam itu langit gelap diselimuti hujan deras. Di halaman sebuah rumah tua bergaya Tiongkok, beberapa pria berjubah hitam berdiri berbaris dalam diam. Salah satu dari mereka bertanya pelan, apakah ada orang di sana? Air hujan membentuk genangan di tanah, dan di luar, seorang anak laki-laki kotor dengan pakaian basah menatap mereka dari bawah atap yang bocor. Keheningan para pria itu terasa menegangkan. Di antara mereka, seorang pria bermata merah menatap tajam ke arah bocah itu. Ia heran bagaimana anak sekecil itu bisa bertahan hidup sendirian di Akademi Bela Diri yang sudah lama kosong. Dengan suara sopan, ia memanggil bocah itu sebagai pendekar muda dan meminta izin untuk berteduh semalam dari hujan. Anak itu memperhatikan mereka dengan hati-hati, penasaran siapa sebenarnya rombongan berjubah hitam itu. Ia tak menyangka mereka berbicara dengan nada sehalus itu, mengingat dirinya hanyalah seorang anak kecil. Ia sempat berpikir mungkin mereka mengira dirinya penjaga muda dari akademi yang telah ditutup. Ingin bersikap sopan, ia membalas sapaan mereka dan mempersilakan mereka untuk bermalam. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah tinggal di akademi kosong itu selama beberapa tahun dan mempersilakan mereka memilih tempat yang mereka mau, asal tidak menempati pavilion tempat tinggalnya. Para pria itu mengangguk berterima kasih. Pemimpin mereka menegaskan agar semua anggota menghindari pavilion sang anak dan mencari tempat lain untuk beristirahat. Mereka menjawab serempak bahwa mereka mengerti, lalu berpencar mencari tempat berteduh. Sebelum masuk ke pavilion, bocah itu sempat membaca tulisan pada jubah mereka, Tang. Ia bertanya-tanya apakah mereka berasal dari klan Tang. Namun rasa ingin tahu itu ia simpan. Ia masih ada urusan lain yang harus dikerjakan. Begitu masuk ke pavilion, suasana tegang berganti menjadi lebih hangat. Wajahnya tampak cerah ketika ia berseru riang memanggil anak-anak untuk makan malam. Di hadapannya terdapat sebuah panci besar. Dengan semangat, ia membuka tutupnya dan memperlihatkan seekor serangga kecil berwarna coklat yang mirip jangkrik. Sambil tertawa kecil, ia berkata, hampir terlambat memberi makan mereka. Pasti para serangga itu sudah lapar. Ia kemudian membuka pot lain, memperlihatkan laba-laba besar berwarna hitam dengan corak menyerupai belang harimau. Itu adalah Black Earth Tiger, seekor tarantula asli Hanan yang bisa tumbuh hingga 20 cm. Dengan sepasang sumpit, ia mengambil serangga dan memberikannya pada si laba-laba, yang ia panggil Black. Saat memberi makan, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya, mengatakan bahwa ia mungkin tak akan bertahan tanpa kehadiran makhluk-makhluk kecil itu. Black segera melahap makanannya dengan lahap, membuat bocah itu tersenyum puas. Ia kagum melihat bagaimana laba-laba yang dulu hanya seukuran kuku kini telah berganti kulit 2 kali dan tumbuh besar. Rasa bangga dan bahagia tergambar jelas di wajahnya. Selesai memberi makan Black, ia membuka sebuah laci. Di dalamnya ada seekor kadal jingga bergaris putih, seekor baang cave gecko, spesies lokal yang dikenal karena tubuh dan ekornya yang bergaris. Ia mengelusnya dengan lembut sambil berkata bahwa di kehidupan sebelumnya, ia hampir mustahil mendapatkan hewan seperti itu karena tak punya uang. Kini, hewan itu bisa ditemukan di mana-mana, dan ia merasa hidupnya jauh lebih menyenangkan. Namun, ketika ia mencoba memberi makan, gecko itu menggigit jarinya. Ia berteriak kecil dan menggoyangkan tangannya untuk melepaskannya, tapi gigitan itu cukup kuat. Rasa sakit itu membawanya kembali pada kenangan masa lalu. Sebelum berada di tubuh ini, ia adalah seorang streamer terkenal dengan 1 juta pengikut. Seorang ahli biologi bernama Spicy Fabry, yang dikenal karena kontennya seputar hewan beracun dan eksotis. Masalah bermula saat siaran langsung perayaan 1 juta subscriber, di mana ia menampilkan 10 ular paling mematikan di dunia. Yang paling berbahaya di antaranya adalah Black Mamba, ular yang dikenal sangat agresif. Perjalanannya ke Afrika untuk menemukan spesies itu justru menjadi akhir hidupnya. Dalam siaran, ia menjelaskan kepada para penonton bahwa ia belum berhasil menemukannya dan akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pencarian. Para penonton memintanya agar berhati-hati dan berjanji akan menunggu. Ia lelah, tak menyadari bahwa ular yang ia cari ternyata bersembunyi di atas kulkas rumahnya sendiri. Saat kamera masih menyala, Black Mamba itu meluncur turun dan menggigitnya. Dan seketika, hidupnya berakhir. Kembali ke masa kini, bocah itu mengerutkan kening, mengingat betapa ironisnya nasib yang menimpanya setelah semua perjuangannya. Saat itu, seorang pria tua berjubah hitam berdiri di depan pintu pavilion dan mengetuk pelan. Ia memanggil sang pendekar muda.
Bocah itu membuka pintu dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Lelaki tua itu membungkuk sopan, mengucapkan terima kasih atas tempat berteduh, lalu mengundangnya untuk makan bersama. Ia mengatakan bahwa mereka baru saja menangkap seekor rusa. Mata bocah itu langsung berbinar mendengar kata rusa. Daging adalah sesuatu yang jarang ia nikmati. Selama ini, satu-satunya sumber protein yang ia miliki hanyalah ular dan kadal. Tanpa pikir panjang, ia menerima ajakan itu dan bergabung bersama mereka. Di halaman, api unggun sudah menyala, dan para pria berjubah hitam duduk mengelilinginya sambil menunggu daging rusa matang. Lelaki tua itu sempat menatap bocah itu yang tampak menelan ludah, melihat aroma daging panggang, lalu tersenyum sambil berkata bahwa dagingnya belum siap dan akan memakan waktu. Sambil menunggu, ia meminta izin untuk menanyakan beberapa hal. Bocah itu sedikit kikuk karena ketahuan menatap terlalu lama, tapi ia mengangguk setuju. Lelaki tua itu kemudian bertanya, apakah ia tinggal sendirian dan berapa usianya? Bocah itu terdiam sesaat, lalu menjawab dengan ragu bahwa ia tidak yakin, mungkin 14 atau 15 tahun. Ia menambahkan bahwa ia pernah terbentur kepala saat kecil, jadi tak banyak ingatan yang tersisa tentang masa lalunya. Ketika ditanya apakah ia tinggal sendirian di tempat itu, Soryong mengangguk pelan. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki bakat khusus, hanya bertahan hidup dengan cara menangkap ular dan menjual kulitnya untuk mendapat sedikit uang. Ucapan itu membuat sang tetua terkejut. Ia menatap Soryong dengan heran, tak menyangka anak sekecil itu berani melakukan hal berbahaya semacam itu. Namun Soryong hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia sudah terbiasa. Tak lama, seseorang datang membawa daging rusa yang sudah matang. Aroma gurihnya langsung memenuhi udara. Salah satu pria tua berkomentar bahwa pendekar muda itu pasti sangat lapar. Soryong menunduk sopan dan mengucapkan terima kasih. Ia menyebut sudah lama tidak memakan daging. Saat menggigit potongan pertama, matanya berbinar. Rasa bahagia terpancar jelas di wajahnya. Dalam hati, ia merasa bahwa inilah arti sederhana dari kebahagiaan. Para tetua yang duduk di sekelilingnya tersenyum melihatnya makan dengan lahap. Sambil menunggu, mereka meminta agar Soryong tetap makan sambil mendengarkan. Lelaki yang tampak seperti pemimpin mereka mulai berbicara, menjelaskan bahwa mereka sedang mencari sesuatu, lalu bertanya, apakah Soryong sempat melihat hal yang tidak biasa di sekitar akademi. Sang tetua tampak ragu untuk menjelaskan lebih jauh, namun pria berambut putih di sebelahnya memberi saran agar mereka saja yang bercerita. Ia berpendapat, karena mereka berutang budi pada bocah itu, tak ada salahnya berbagi sedikit informasi. Lagi pula, anak sekecil itu mungkin tidak akan mengerti, dan hidup sendirian membuatnya tak punya siapapun untuk menceritakan hal itu. Sang patriark akhirnya mengangguk setuju. Ia menatap Soryong dan mulai menjelaskan bahwa mereka tengah mencari seekor kelabang dengan tanda biru di tubuhnya, yang disebut Blue Spot Centipede. Soryong tertegun mendengar nama itu. Ia menatap mereka dengan kaget dan bertanya seberapa besar ukuran makhluk tersebut. Patriark menjawab dengan tenang bahwa jika kelabang itu sudah dewasa, ukurannya cukup besar untuk menelan seseorang seukuran dirinya. Wajah Soryong seketika memucat. Ia tak dapat membayangkan betapa raksasanya makhluk itu. Sekilas, pikirannya melayang. Apakah ia benar-benar kembali ke masa ratusan tahun lalu, atau justru terdampar di dunia yang sama sekali berbeda? Melihat wajahnya yang tegang, lelaki berambut putih menenangkan Soryong dengan lembut. Ia berkata agar tidak perlu khawatir, karena mereka hampir berhasil menemukan makhluk itu. Namun, rasa ingin tahu Soryong semakin besar. Ia bertanya, apakah mereka berniat menangkap kelabang itu untuk dipelihara? Pertanyaan itu membuat para tetua saling berpandangan heran, lalu tawa kecil pecah di antara mereka. Lelaki berambut putih bahkan sampai tertawa lepas, menganggap ide memelihara Blue Spot Centipede terdengar lucu. Patriark menggeleng pelan, menyebut Soryong sebagai anak yang menghibur. Dengan nada lembut, pria berambut putih menjelaskan bahwa makhluk itu tidak mungkin dipelihara. Mereka mencarinya karena bagian dalam tubuh kelabang itu memiliki nilai obat yang sangat tinggi. Soryong terdiam. Awalnya ia sempat curiga kalau kelompok itu mungkin orang jahat atau pengkhianat dari suatu sekte, tapi kini pikirannya berubah. Ia bertanya lagi, penasaran bagaimana bisa seekor kelabang dianggap memiliki khasiat penyembuhan. Suasana menjadi hening sejenak sebelum lelaki berambut putih kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa cucunya sedang sakit parah, dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan nyawanya
hanyalah inti energi dari Blue Spot Centipede. Karena itu, mereka rela menempuh apapun demi menemukannya. Soryong mulai memahami semuanya. Patriark menegaskan bahwa gadis yang dimaksud memang putrinya sendiri dan kondisi sang cucu sudah sangat kritis. Bagi Soryong, itu bukan hal aneh. Ia tahu betapa jauhnya seorang ayah akan melangkah demi menyelamatkan anaknya. Rasa iba muncul di hatinya, baik untuk sang gadis yang sakit maupun untuk makhluk yang sedang mereka buru. Ia juga merasa berutang budi karena telah dijamu dengan makanan hangat. Maka, setelah berpikir sejenak, Soryong menawarkan diri untuk membantu. Ia mulai berbicara tentang kelabang itu, membuat sang patriark menatapnya tajam dan bertanya, apakah ia pernah melihatnya? Soryong menggeleng. Ia menjawab bahwa meski tidak tahu pasti seperti apa Blue Spot Centipede, ia mungkin bisa menebak di mana makhluk itu berada. Dalam kehidupan sebelumnya, Soryong, atau Spicy Fabry, adalah seorang ahli biologi sekaligus streamer terkenal dengan pengetahuan luas tentang hewan berbisa. Dari sekitar 8 juta spesies di dunia, 20.000 di antaranya tergolong berbisa, dan ia mengenali hampir semuanya, termasuk kelabang. Pengetahuannya membuatnya seperti ensiklopedia berjalan dalam bidang itu. Soryong menelusuri ingatannya seperti membuka buku di kepalanya. Ia memeriksa satu persatu informasi tentang kelabang hingga menemukan gambaran yang cocok. Setelah yakin, ia kembali menatap para tetua dan berkata bahwa ia mungkin tahu di mana makhluk itu berada. Ucapan itu membuat mereka saling berpandangan kaget. Tatapan penuh harap muncul di wajah mereka, dan mereka segera menanyakan di mana tempat itu. Sebelum menjawab, Soryong ingin memastikan wilayah mana saja yang sudah mereka periksa. Para tetua menjelaskan bahwa mereka sudah mencari ke arah utara dan timur akademi, sebagian besar di siang hari, terutama di tepi sungai bagian utara. Mendengar itu, Soryong menghela napas pelan dan berkata, tidak heran kalian tak menemukannya. Para tetua saling berpandangan, penasaran dengan maksudnya. Mereka meminta penjelasan lebih lanjut. Soryong kemudian menjelaskan dengan nada tenang bahwa kelabang termasuk dalam kelompok Arthropoda kelas Chilapoda. Mereka memiliki persebaran luas, tapi karena berdarah dingin, mereka membutuhkan tempat berlindung untuk menjaga suhu dan kelembapan tubuh. Ia melanjutkan, kebanyakan serangga memiliki lapisan pelindung yang tahan air, tapi kelabang tidak. Tubuh mereka memiliki pori-pori halus, membuat mereka mudah kehilangan cairan. Jadi, meski mereka membutuhkan kelembapan tinggi, mereka justru tidak suka tempat yang terlalu basah. Karena itu, jelasnya, mencarinya di hutan lembab atau tepi sungai hanya buang waktu. Mereka tidak akan tinggal di sana. Para tetua tampak terkejut. Mereka selama ini mengira kelabang besar pasti bersembunyi di celah kayu busuk atau bebatuan lembab di pinggir sungai. Soryong menambahkan, untuk kelabang kecil, mungkin iya. Tapi yang kalian cari adalah yang berukuran besar. Makhluk sebesar itu tidak akan bisa bersembunyi di hutan atau di antara batu sungai. Ia pasti memilih tempat yang lebih kering dan tertutup. Ucapan itu membuat para tetua terdiam sejenak, lalu saling bertukar pandang dengan wajah serius. Akhirnya, mereka mengangguk pelan, mengakui kebenaran dari kata-kata Soryong. Mereka bertanya di mana bisa menemukan kelabang itu, menjanjikan hadiah besar jika berhasil menemukannya. Soryong tersenyum tipis dan menunjuk ke arah barat, menyarankan agar mereka mencari di pegunungan batu di sana. Ia menjelaskan bahwa kelabang biasanya bersembunyi di bawah batu hangat saat siang, lalu keluar mencari makan di malam hari. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di pegunungan batu dan mulai menyisir area itu dengan teliti. Sang patriark berdiri di atas batu tinggi yang sempit, mengamati sekeliling dengan seksama. Seorang pria mendekat, berpendapat bahwa mungkin saja pemuda itu keliru. Patriark itu akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian hari itu dan memerintahkan tanda panah suar ditembakkan untuk mengumpulkan seluruh tim. Ketika panah itu melesat ke udara, para pria mulai berkumpul di sekitar api unggun. Meski kelelahan, mereka masih menyimpan harapan bahwa pemuda itu benar. Mereka bertanya-tanya mengapa kelabang itu begitu sulit ditemukan, namun tetap percaya pada kecerdasan Soryong. Patriark itu tetap diam. Dengan wajah penuh beban, ia akhirnya membuka suara tentang putrinya, Hua Eun, bakat paling cemerlang dalam sejarah keluarga Tang. Ia bertanya lirih, apakah langit benar-benar telah meninggalkan gadis itu. Tiba-tiba seseorang datang melapor bahwa Grand Patriark telah kembali. Patriark menyambutnya dan mereka semua berkumpul di sekitar api unggun. Grand Patriark menanyakan apakah pencarian mereka juga gagal dan Patriark mengangguk.
Ia balik bertanya, namun jawabannya sama saja. Waktu Hua Eun tinggal sekitar 3 bulan lagi, dan mereka mulai ragu bisa menemukan kelabang itu dalam 10 hari ke depan. Keheningan menyelimuti kelompok itu. Patriark menyarankan agar keesokan harinya mereka menjelajahi sisi selatan, karena belum menemukan tanda apapun di tempat lain. Grand Patriark setuju, menambahkan bahwa tak ada jejak sama sekali. Ucapan itu membuat Patriark tertegun, lalu tertawa kecil, seolah menyadari sesuatu yang terlewat. Ia menegaskan bahwa mereka memang berada di tempat yang benar. Patriark bertanya apakah Grand Patriark juga menyadari hal itu. Grand Patriark menggeleng, lalu menjelaskan, justru karena tak ada tanda-tanda apapun, itulah buktinya. Ia bertanya kepada Patriark apakah dalam 3 hari terakhir, ia melihat kotoran hewan atau tanda wilayah binatang lain. Patriark mengaku tidak. Saat itu juga ia mengerti. Grand Patriark menegaskan, di gunung sebesar ini, ketiadaan jejak makhluk hidup adalah hal yang aneh. Itu berarti ada satu makhluk yang menguasai wilayah tersebut. Ia menepuk bahu Patriark, memastikan bahwa kelabang bercorak biru itu pasti ada di sana. Wajah para pria dipenuhi harapan baru. Kesempatan untuk menyelamatkan Hua Eun seakan terbuka kembali. Ekspresi sang patriark berubah, memantulkan kesedihan sekaligus tekad seorang ayah. Namun tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Kewaspadaan menyebar cepat di antara para pria. Panik melanda saat retakan muncul di sekitar api unggun. Tanah itu perlahan merekah, lalu sesuatu yang besar mulai muncul dari dalamnya. Mereka mundur beberapa langkah, kebingungan dan ketakutan ketika anggota tubuh panjang itu menembus permukaan bumi. 1, 2, lalu semakin banyak kaki yang keluar. Bahkan Grand Patriark pun merasakan kegelisahan mendalam. Di hadapan mereka, kelabang bercorak biru itu akhirnya muncul. Ukurannya luar biasa besar. Sementara itu, di akademi, Soryong mendengar keributan dari kejauhan dan mendecak pelan. Ia bertanya-tanya sebesar apa sebenarnya kelabang itu sampai menimbulkan kekacauan seperti itu. Ia menggerutu, mengingat bahwa ia hanya menyarankan tempat pencarian, bukan menyuruh mereka menggali gunung. Namun rasa ingin tahunya membuncah, terutama pada gagasan tentang kelabang sebesar itu. Sebagai seseorang yang menyukai makhluk beracun, ia sedikit bersemangat membayangkannya. Kembali ke pegunungan batu, suasana perlahan mereda. Pertempuran berakhir dan mereka berhasil menaklukkan kelabang bercorak biru, meski dengan luka di sana-sini. Dari tubuh makhluk itu, mereka memperoleh intinya. Sebuah permata kecil berwarna biru yang kini tersimpan aman di dalam kotak kayu. Air mata haru mengalir di wajah mereka. Akhirnya, ada harapan untuk menyelamatkan Hua Eun. Patriark memerintahkan ayahnya untuk segera menuju Situan agar para prajurit yang terluka bisa mendapat perawatan. Grand Patriark tampak bingung, namun Patriark menjelaskan dengan tenang bahwa dendam terukir dengan darah, sementara kebaikan terukir di batu. Begitulah jalan hidup mereka. Dengan kata lain, masih ada kewajiban yang harus mereka tunaikan. Grand Patriark mengangguk pelan, menyadari kesalahannya yang hampir menelantarkan rasa terima kasih hanya demi putrinya. Ia setuju bahwa sudah sepantasnya mereka menyambut pemuda itu sebagai tamu kehormatan dan memberinya apapun yang ia inginkan. Setelah memastikan yang terluka dirawat di desa, Patriark bersiap menemui pemuda itu. Ia merasa Soryong pasti penasaran dengan hasil pencarian. Di sisi lain, di akademi, Soryong dikerumuni 3 makhluk kecil berwarna kuning yang tampak mirip Pokmen. Kini, tanpa diduga, ia menghadapi tantangan baru. Menjadi pengasuh bagi 3 bayi kelabang bercorak biru yang bentuknya lebih mirip ulat mungil daripada monster berbahaya. Sentipede kecil itu tampak begitu menggemaskan, terutama saat mereka menggesekkan tubuh mungilnya ke pipi Soryong. Tatapannya kemudian beralih ke arah pot di dekatnya. Dan seketika ingatan semalam terlintas di benaknya. Begitu pulang ke rumah, ia sempat membersihkan telur-telur itu lalu meletakkannya di meja samping tempat tidur. Namun saat terbangun, semuanya sudah menetas. Seekor centipede bahkan dengan santainya berbaring di atas kepalanya. Ia memang sempat merasakan keberadaannya, tapi tak menyangka proses penetasan akan secepat itu. Soryong menatap centipede-centipede kecil yang menempel di bahunya, mencoba melepaskannya perlahan. Sayangnya, mereka enggan pergi, menganggapnya sebagai induk mereka. Malam sebelumnya, ia benar-benar terpesona oleh makhluk itu, centipede biru besar yang bisa menelannya bulat-bulat. Rasa penasaran membuatnya nekat menjelajahi sarangnya.
Ia menganggap menahan ketakutan ini sebagai ujian keberanian. Namun, karena terlalu bersemangat, ia sempat menendang serangga di dekatnya dan kehilangan keseimbangan hingga obornya terjatuh. Untung saja, 3 butir telur yang ditemukannya tidak rusak. Hujan pun berhenti tepat waktu, kalau tidak, mungkin satu pun takkan bisa ia selamatkan. Ia segera berdiri, menepuk-nepuk bajunya, lalu memutuskan untuk pulang dan membersihkan telur-telur itu. Dengan hati-hati, ia mengikatnya di pinggang sambil berjanji akan memandikan mereka begitu tiba di rumah. Kini, meski tak menemukan lagi centipede biru besar itu, Soryong merasa lega karena berhasil menyelamatkan sisa telurnya. Ia menatap makhluk kecil yang menempel di tubuhnya dan berkata pelan agar mereka memberi sedikit ruang. Ia tahu centipede tidak akan makan sebelum 2 kali berganti kulit, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan soal makanan. Namun tetap saja, tubuhnya yang dipenuhi makhluk kecil terasa cukup merepotkan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Kalau aku masuk ke air, mungkin mereka akan lepas sendiri. Dengan senyum kecil, ia pun memutuskan untuk mandi. Para centipede kecil itu mungkin tak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi salah satunya tampak bergetar kecil seolah menebak sesuatu. Beberapa jam kemudian, tetua sekte tiba di akademi. Ia berjalan menuju pavilion dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Setelah menunggu sebentar, ia memutar kenop dan melangkah masuk. Di dalam, pandangannya tertuju pada rak berisi ramuan, kendi, dan beberapa botol obat. Ia sempat berpikir apakah Soryong adalah seorang healer. Baru kemudian ia menyadari betapa tidak sopannya masuk tanpa izin. Ia hendak pergi, tapi suara berdesir dari arah pot menarik perhatiannya. Rasa penasaran menguasainya. Ia membuka penutup pot itu dan mendapati seekor laba-laba di dalamnya. Tak berhenti di situ, ia memeriksa laci dan menemukan seekor tokek. Di pot lain, ia melihat kumbang serta telur-telur kecil, bahkan beberapa kulit ular kering. Tatapannya membesar. Tak disangka, pemuda itu ternyata memelihara hewan-hewan berbisa beserta keturunannya. Bahkan kelantang yang terkenal dengan racun sekalipun belum mampu melakukan hal serupa. Ia menyadari, keselamatan putrinya tempo hari mungkin hanyalah keberuntungan. Tapi pertemuannya dengan Soryong jelas merupakan berkah yang jauh lebih besar. Tak lama kemudian, Soryong muncul, menyapa dengan ramah sambil memperhatikan lengan tetua yang dibalut perban. Ia menanyakan kondisinya. Namun sang tetua menepis dengan senyum tipis, mengatakan itu bukan luka serius. Ia hendak menyampaikan sesuatu penting, tapi tiba-tiba berhenti. Hawa gelap terasa menyelimuti udara. Seketika, ledak